Di sini Kotabe dan Helsen mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kerumitan dan biaya logistik global dibandingkan dengan logistik domestik, yaitu yang pertama adanya jarak. Semakin jauh jaraknya dari negara pengekspor, maka biasanya akan semakin tinggi juga biaya transportasi dan asuransi atau kerusakan yang terjadi. Terus penurunan kualitas dan pencurian produk dalam perjalanan serta semakin tinggi biaya-biaya tidak langsung untuk perdagangan dan persediaan. Yang kedua, adanya fluktuasi nilai tukar, yang dimana perusahaan harus menyesuaikan perencanaannya terkait dengan keberadaan mata uang dan perubahan nilai tukarnya. Contohnya, pada pertengahan tahun 1990, ketika yen mengalami apresiasi, yaitu di Jepang, yang lebih cepat daripada Amerika Serikat atau terhadap mata uang Eropa. Nah, terus si Honda Accord-nya untuk pasar Eropa dikapalkan dari pabriknya di Maysville, Amerika Serikat, daripada harus di pabriknya di negaranya sendiri, dikarenakan di negaranya itu bahan lagi naik harga mata uangnya, sedangkan negara Eropa, Amerika itu sedikit ada keterlambatan mengenai mata uang, jadi mungkin membuat pabriknya itu lebih baik dan lebih menguntungkan untuk di negara tersebut. Terus adanya para pedagang perantara. Di sini diperlukan tambahan pedagang perantara dalam proses logistik global karena kebutuhan untuk menegosiasikan batas peraturan-peraturan suatu negara dan berhubungan dengan para pejabat pemerintahan tempat serta para distributor. Terus adanya peraturan. Di setiap negara pasti memiliki peraturan yang mengatur mengenai transportasi baik udara maupun laut, kepabean dan kepelabuhan. Yang terakhir, keamanan. Mengenai keamanan ini, isunya itu mengenai faktor keamanan ini muncul setelah kejadian 11 September 2001 di Amerika Serikat dan menyentak serta menyadarkan dunia akan pentingnya ukuran-ukuran keamanan nasional dan internasional. Biaya-biaya transportasi meningkat karena ukuran-ukuran keamanan yang ekstra yang dihadapi oleh para perusahaan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai zona perdagangan bebas. Kotabe dan Helsen tahun 2004 mendefinisikan sebuah zona perdagangan bebas atau disebut dengan Free Trade Zone sebagai sebuah wilayah yang terletak dalam sebuah negara namun dianggap berada di luar wilayah kepabeanan negara tersebut. Dari penggunaan sebuah zona perdagangan bebas, terdapat beberapa manfaat yang dikemukakan oleh Kotabe dan Helsen pada tahun 2004. Di antaranya pertama, penundaan dan penghapusan bea cukai. Yang kedua, tarif yang lebih rendah. Yang ketiga, timbulnya tarif yang lebih rendah. Yang keempat, hedging nilai tukar. Yang kelima, kuota impor tidak berlaku. Yang keenam, manfaat negara asal. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai strategi distribusi internasional PT Sido Muncul. Pertama di sini kita akan membahas profil perusahaan PT Sido Muncul. Nama perusahaan ini sendiri adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Berdiri pada tahun 1940 di Semarang. Yang pendirinya ini adalah seorang ibu rumah tangga bernama Nyonya Rahmat Sulistyo. Dan anak perusahaan yang di bawah naungan PT Sido Muncul ini ada PT Berlico Mulia Farma, PT Muncul Mekar, PT Semarang Herbal Indoplan, dan Muncul Nigeria Limited.
Dan untuk jumlah karyawan yang telah terhitung sejak tahun 2019 itu sudah tercatat ada 4.088 karyawan. Visi misi PT Sido muncul, yaitu visinya menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, ada beberapa misi PT Sido muncul. Yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Misi kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Kemudian, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Melakukan corporate social responsibility yang intensif, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, dan menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Selanjutnya sasaran distribusi. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk merupakan perusahaan yang bergelut pada bidang produksi obat, suplemen makanan minuman yang dibuat dengan bahan baku rempah pilihan sehingga memiliki citra yang sangat unik. Sejak tahun 2013, Sido Muncul mulai melakukan ekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara. Ekspansi ini dilakukan guna melebarkan sayap perusahaan. Berbekal keunikan yang dimiliki produknya, Sido Muncul dapat menembus pangsa internasional dengan baik. Hingga saat ini, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk telah melakukan ekspor ke berbagai negara, di antaranya Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Korea Selatan, Nigeria, Aljazair, Hong Kong, Amerika Serikat, Arab Saudi, Mongolia, dan Rusia. Kita beralih ke pokok pembahasan kali ini, yaitu mengenai strategi distribusi internasional PT Sido Muncul. Sebagai salah satu perusahaan yang melakukan ekspor ke berbagai negara, PT Sido Muncul melakukan strategi distribusi internasional sebagai perusahaan ekspor. PT Sido Muncul mengirimkan berbagai produk jadinya ke negara-negara yang telah disebutkan. PT Sido Muncul memiliki beberapa strategi distribusi internasional untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Berikut ini adalah strategi yang digunakan oleh PT Sido Muncul. Yang pertama, penetrasi pasar melalui distributor lokal. PT Sido Muncul bekerja sama dengan distributor lokal di negara tujuan untuk memasarkan dan mendistribusikan produknya. Dengan memanfaatkan jaringan distributor yang mapan, mereka dapat menjangkau konsumen secara lebih efisien dan memperluas jangkauan geografis mereka. Lalu yang kedua adalah pembentukan aliansi strategis. PT Sido Muncul membentuk kemitraan atau aliansi strategis dengan perusahaan lokal di negara tujuan. Melalui kemitraan ini, mereka dapat menggabungkan sumber daya, pengetahuan pasar, dan jaringan distribusi untuk memperluas kehadiran mereka di pasar internasional. Dan yang ketiga adalah pameran dagang dan promosi. PT Sido Muncul mengikuti pameran dagang internasional dan acara promosi di negara tujuan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperkenalkan produk mereka ke khalayak internasional, menjalin kontak dengan pembeli potensial, dan membangun hubungan bisnis yang kuat. Pembahasan terakhir adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi desain saluran distribusi PT Sido Muncul. Yang pertama pada karakter produk. Produk Sido Muncul berbahan dasar herbal yang tentunya akan lebih baik apabila dapat didistribusikan dengan cepat. Maka dari itu, PT Sido Muncul menggunakan saluran distribusi produk industri yang langsung mendistribusikan produknya ke konsumen akhir. Distribusi ini ditujukan dari produsen PT Sido Muncul kepada agen atau distributor. Yang kedua, karakter pelanggan. Rata-rata yang menjadi host country bagi PT Sido Muncul merupakan negara berkembang dengan populasi yang banyak dan juga negara maju. Hal ini mencerminkan kebiasaan pelanggan yang berbelanja ke outlet-outlet modern. Sehingga produk PT Sido Muncul yang diekspor dapat kita jumpai di berbagai supermarket yang ada di negara tersebut. Dan yang ketiga, karakter lingkungan. Sebagai produk yang bercita rasa rempah yang sangat kuat dan berkhasiat tinggi, PT Sido Muncul rata-rata mengekspor produknya ke negara-negara yang cenderung sudah terbiasa dengan cita rasa kuat, sehingga tidak menjadikan selera konsumen sebagai hambatan. Selain itu, beberapa negara ekspor Sido Muncul memiliki iklim sedang seperti Rusia dan Korea Selatan.
Di sisi lain, banyaknya warga negara Indonesia di negara-negara tersebut juga menjadikan peluang bagi perusahaan untuk mendistribusikan produknya ke negara-negara tersebut, seperti Arab Saudi, Hong Kong, dan Malaysia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada dasarnya, sasaran saluran distribusi internasional sama seperti pada pasar domestik, yaitu menyediakan produk sesuai dengan item produk yang dibutuhkan oleh para pembeli dalam jumlah, pada waktu, dan keadaan yang dibutuhkan dengan biaya seefisien mungkin. Nah, sasaran ini dapat dicapai melalui pemanfaatan saluran-saluran distribusi dan kegiatan pengelolaan distribusi fisik atau logistik produk-produk perusahaan. Sasaran ini lebih sulit dicapai terutama oleh perusahaan-perusahaan global karena perkembangan perekonomian yang berbeda-beda di setiap negara yang akan mempengaruhi keberadaan lembaga-lembaga dan sistem distribusi di masing-masing negara tersebut. Nah, selanjutnya hal ini akan berdampak pada strategi distribusi dan biaya-biaya yang ditimbulkan, perilaku-perilaku konsumen yang berbeda-beda di setiap negara, terutama perilaku berbelanja, perbedaan jarak antara satu negara dengan negara lainnya yang akan mempengaruhi biaya logistik dan undang-undang serta peraturan terutama yang berkaitan dengan arus lalu lintas barang-barang yang mungkin berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Muncul dan berkembangnya zona-zona perdagangan bebas di berbagai negara perlu dicermati dan dimanfaatkan sebesar mungkin berkaitan dengan manajemen logistik sehingga sasaran distribusi perusahaan dapat dicapai dan bahkan dilampaui. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.